Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisha Tamrin dari kelas IAN 2B. Baik. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas final dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Langsung saja. Nomor 1, pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Jawabannya yaitu, mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Integritas dapat diartikan sebagai keselarasan antara tindakan yang diambil dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh lembaga atau individu yang terlibat dalam pelayanan publik, seperti kejujuran, transparansi, dan etika yang tinggi. Berikut adalah beberapa cara dalam mengelola integritas dalam hal responsibilitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Nomor 1, memiliki standar etika yang jelas. Lembaga atau individu yang terlibat dalam pelayanan publik harus memiliki standar etika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa lembaga atau individu terlibat dalam pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. 3. Menerapkan sistem pelaporan yang transparan. Sistem pelaporan yang transparan harus diterapkan untuk memastikan bahwa lembaga atau individu yang terlibat dalam pelayanan publik memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai. 4. Menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus diterapkan untuk memastikan bahwa lembaga atau individu yang terlibat dalam pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pula bagaimana prosedur pengelolaan keluhan layanan. Jawabannya yaitu, prosedur pengelolaan keluhan layanan merupakan suatu proses yang penting dalam pelayanan publik karena dapat membantu untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik tersebut. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam prosedur pengelolaan keluhan layanan. 1. Menerima keluhan. Langkah pertama dalam proses pengelolaan keluhan layanan adalah menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Keluhan dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti melalui surat, email, telepon, atau langsung datang ke kantor pelayanan publik. 2. Verifikasi keluhan. Setelah menerima keluhan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi keluhan. Verifikasi keluhan dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut memang terkait dengan layanan yang diberikan dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. 3. Analisis keluhan. Setelah keluhan diverifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis keluhan. Analisis keluhan dilakukan untuk memahami penyebab keluhan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut. 4. Memberikan tanggapan. Setelah melakukan analisis keluhan, langkah selanjutnya adalah memberikan tanggapan terhadap keluhan yang disampaikan. Tanggapan yang diberikan harus jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh masyarakat. 5. Tindak lanjut. Setelah memberikan tanggapan, langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut terhadap keluhan yang disampaikan. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan sistem atau proses layanan, memberikan kompensasi atau ganti rugi, atau memberikan pelatihan atau edukasi kepada petugas yang terlibat dalam pelayanan publik. 6. Evaluasi. Setelah melakukan tindak lanjut, langkah terakhir dalam proses pengelolaan keluhan layanan adalah melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan keluhan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas proses pengelolaan keluhan dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Dengan melakukan
prosedur pengelolaan keluhan layanan yang baik dan efektif. Lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki layanan yang diberikan. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan? Jawabannya, mengukur kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang penting dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, termasuk pelayanan publik, untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi dari layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa langkah dalam mengukur kepuasan pelanggan. 1. Menentukan indikator kepuasan pelanggan. Pertama, perusahaan atau organisasi harus menentukan indikator kepuasan pelanggan yang akan diukur. Indikator tersebut dapat berupa kualitas layanan, kecepatan layanan, harga, kemudahan akses, dan lain sebagainya. 2. Mengumpulkan data. Setelah menentukan indikator kepuasan pelanggan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari pelanggan. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti survei, wawancara, atau observasi langsung. 3. Menganalisis data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan statistik dan perhitungan matematis. Sedangkan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis teks atau wawancara mendalam. 4. Menafsirkan data. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan, serta menentukan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Menindaklanjuti hasil. Setelah menafsirkan data, langkah terakhir adalah menindaklanjuti hasil yang telah diperoleh. Hasil yang telah diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperkuat hubungan pelanggan. Selanjutnya, nomor 4. Coba jelaskan bagaimana prosedur pelayanan Citizen Charter. Jawabannya, Citizen Charter adalah suatu dokumen yang merinci standar pelayanan publik yang diharapkan oleh warga atau masyarakat. Dokumen ini memuat informasi tentang layanan publik yang tersedia, bagaimana cara mengakses layanan tersebut, jangka waktu pelayanan, biaya, dan standar kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik. Berikut adalah beberapa prosedur pelayanan Citizen Charter. 1. Penyusunan Citizen Charter. Lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik harus menyusun Citizen Charter dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk warga atau masyarakat. Dalam menentukan standar pelayanan publik yang diharapkan, Citizen Charter harus disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. 2. Publikasi Citizen Charter. Setelah Citizen Charter selesai disusun, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan dokumen tersebut. Citizen Charter harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti di situs web, lembaga, instansi, dan yang memberikan layanan publik, kantor pelayanan publik, atau media sosial. 3. Pelatihan dan sosialisasi. Setelah Citizen Charter dipublikasikan, lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada petugas pelayanan publik dan masyarakat tentang isi Citizen Charter. 4. Pemberian layanan. Setelah Citizen Charter disusun, dipublikasikan, dan dilakukan pelatihan dan sosialisasi, langkah selanjutnya adalah memberikan layanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik harus memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Citizen Charter.
Evaluasi dan perbaikan. Setelah pemberian layanan, lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik harus melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka dalam memberikan layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam Citizen Charter tercapai dan mengevaluasi kebutuhan perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pertanyaan yang terakhir adalah, buatlah kesimpulan singkat mengenai makalah saudara. Oke, judul makalah saya yaitu mengelola integritas dalam pelayanan publik, transparansi pelayanan. Dalam mengelola integritas dalam pelayanan publik, transparansi pelayanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Transparansi pelayanan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau instansi yang memberikan layanan publik. Untuk meningkatkan transparansi pelayanan, lembaga atau instansi pelayanan publik dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan yang terbuka. Dengan menerapkan transparansi pelayanan yang baik, lembaga atau instansi pelayanan publik dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.